Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang materi mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks tanggapan kritis, di mana materi ini disampaikan pada kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Kompetensi dasar yang disampaikan adalah 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang disampaikan adalah pertama, mengidentifikasi isi teks tanggapan berupa kritik, saran, dan sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menunjukkan isi teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang dibaca atau yang didengar. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks tanggapan berupa kritik, saran, sanggahan, atau pujian melalui kegiatan diskusi dengan rasa percaya diri. Terus yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan isi teks tanggapan berupa kritik, saran, atau pujian melalui kegiatan diskusi dengan rasa tanggung jawab. Nah, mulai pembelajaran ini juga peserta didik diharapkan peka terhadap berbagai permasalahan melalui teks tanggapan. Jadi, peserta didik berani atau bisa memberikan tanggapan terhadap kondisi sosial yang terjadi di lingkungannya, baik itu berupa saran, kritik, dukungan, ataupun masukan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian untuk materi pembelajarannya itu adalah isi teks tanggapan yang ada dua. Pertama, ada tanggapan kritis positif, dan kedua tanggapan kritis negatif. Selanjutnya, untuk tanggapan kritis positif itu ada dua, ada persetujuan dan dukungan. Terus yang untuk tanggapan kritis negatif itu ada penolakan ataupun kritik. Nah, untuk ini silakan kalian memperhatikan teks berikut. Ya, teks pertama itu judulnya Sekolah Meniadakan Acara Perpisahan. Itu teksnya ya, ada beberapa paragraf. Jadi yang tanda hijau itu kalimatnya adalah saya sepakat OSIS meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni untuk tahun pelajaran ini. Keputusan tersebut sudah tepat karena kerumunan di sekolah rentan menjadi klaster baru penularan COVID. Nah, berdasarkan isi paragraf tersebut, maka paragraf teks ini isinya termasuk dalam tanggapan kritis yang positif, yaitu berupa persetujuan. Selanjutnya, untuk contoh teks tanggapan yang kedua itu adalah siswa dilarang membawa handphone ke sekolah. Nah, yang tanda hijau itu ya, kalimatnya yang berbunyi aturan yang melarang siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran perlu digalakan. Nah, ini berdasarkan kalimat tersebut, maka isi tanggapan teks tersebut ada masuk dalam saran ya, jenisnya saran atau dukungan ya terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, hasil pengamatan kalian dapat kalian masukkan ke dalam lembar pengamatan, sudah disediakan. Kalau di sini contohnya pertama kolomnya berisi teks, kedua itu jenis tanggapan, terus yang ketiga ada bukti kalimat. Untuk teks ini diisi dengan judulnya, ini contohnya teks 1 judulnya apa, terus jenis tanggapannya persetujuan, bukti kalimatnya ada pada kalimat saya sepakat OSIS meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni untuk tahun ajaran ini. Terus
Yang kedua ada teks 2, jenis tanggapannya sanggahan. Bukti kalimatnya, saya tidak setuju adanya hukuman mati. Eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya untuk terpidana terorisme. Terus teks ketiga, jenis tanggapannya saran. Aturan yang melarang siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran perlu digalakkan. Menggunakan telepon pintar hanya diperlukan pada kondisi tertentu saja di sekolah. Ini contoh lembar pengamatan yang sudah kalian lakukan. Ya demikian ya, setelah kita mengamati melalui kegiatan membaca pada 2 teks di atas ya, dan beberapa menemukan jenis teks tanggapan berdasarkan teks yang kita baca, maka dapat kita memberikan kesimpulan beberapa hal. Yang pertama, tanggapan kritis dapat berupa sikap apresiatif dan kritis. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Terus tanggapan persetujuan dapat kita simpulkan adalah tanggapan yang menyatakan kesetujuan seseorang terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Tanggapan persetujuan bisa diawali dengan ucapan kami sependapat, atau saya setuju, atau kami sangat mendukung, dan sebagainya. Intinya pada jenis teks tanggapan ini kita menemukan ya, kata pada awal paragrafnya itu adalah kami sependapat, atau saya setuju, atau kami sangat mendukung. Ini adalah ciri khas dari tanggapan berupa persetujuan. Terus yang kedua ya, ada tanggapan ketidaksetujuan. Ya, dapat disimpulkan bahwa tanggapan yang menyatakan ketidaksetujuan seseorang terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain bisa diawali dengan ucapan kami tidak sependapat, atau saya tidak setuju, atau kami tidak mendukung, atau menggunakan kalimat yang lain yang pada intinya tidak menyetujui ide atau gagasan yang disampaikan orang lain. Terus yang selanjutnya ada tanggapan kritik. Ya, tanggapan kritik yang menyatakan kritik seseorang terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Tanggapan kritik bisa diawali dengan ucapan kami sependapat, namun ada harus diperbaiki pada bagian tertentu, atau saya setuju tetapi perlu dipertimbangkan kembali pada pelaksanaan atau secara teknisnya. Nah, sebagai kegiatan akhir pada materi ini, saya persilakan kalian melakukan pendalaman materi melalui kegiatan. Yang pertama, membaca teks tanggapan kritis berupa berjudul hukuman mati bagi teroris. Terus selanjutnya yang kedua, kalian menemukan isi tanggapan tersebut disertai bukti kalimatnya, ya, seperti pada contoh teks pengamatan tersebut. Nah, untuk teks yang akan kalian amati adalah ini, contohnya hukuman mati bagi teroris. Silakan kalian baca teks ini, selanjutnya kalian amati dan kalian masukkan hasil pengamatan kalian itu berupa jenis teks tanggapannya dan bukti yang menunjukkan apa jenis teks tanggapan tersebut. Nah, ini adalah contoh pengamatan yang kalian isi, yang kalian kerjakan. Ya, silahkan kalian tulis pada buku catatan kalian atau menggunakan buku tugas kalian mengenai hasil pengamatan berdasarkan teks yang kalian baca di depan. Ya, demikian untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, saya persilakan kalian melihat dan mendengarkan serta mencatat hal-hal yang diminta pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan kalian kerjakan dengan baik dan insya Allah kita akan bertemu pada materi pembelajaran sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.